Jangan berselisih, sabarlah. Kita sadar ada orang lain beda pendapat sama kita, terus biasanya kita paksa dia satu pendapat sama kita. Begitu kamu sadar ada perbedaan, wasbiru, sabaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa masih tetap ngaji kembali meskipun situasinya hujan. Saya membayangkan hujan ini sangat menyenangkan, sangat membahagiakan bagi saudara-saudara kita yang waktu-waktu terakhir ini kesulitan air. Kalau hanya sekedar berangkat ngaji susah gara-gara hujan, itu tidak ada artinya sama sekali dibandingkan senangnya saudara-saudara kita yang sejak kemarin merindukan air. Kalau dalam Islam sholat minta hujan ada, tapi sholat minta hujan terang tidak ada. Ya, karena hujan itu kalau dalam Islam asosiasinya dengan turunnya rahmat, turunnya keberkahan dari Allah. Maka harus kita syukuri. Alhamdulillah. Banyak orang merindukan hujan, jarang orang merindukan kering. Jadi maka tidak boleh ada yang mengeluh gara-gara hujan. Karena kalau mau dicatat pasti lebih banyak keluhan karena kekeringan. Oke, jadi kita hari ini diselubungi oleh rahmatnya Allah dalam bentuk hujan. Alhamdulillah masih tetap bisa ngaji. Karena biasanya kalau dalam situasi hujan ini kopinya atau tehnya lebih enak. Apalagi anget-anget kalau diseruput. Jadi mari kita nikmati hujan ini sambil kita masuk ke tema terakhir bulan ini. Saya menjanjikan membuka kitab Adabul Ikhtilaf fil Islam yang nulis beliau Syekh Toha Jabir Al-Alwani. Meskipun nanti ada 1-2 saya sisipkan teori dari beberapa ulama yang lain. Cuma sedikit, misalnya dari fikih ikhtilafnya Syekh Yusuf Qaradawi. Nanti ada beberapa teori tentang jidal. Di Syekh Alwani ini juga ada teori-teori itu. Jadi ini saya ambil sebagian besar dari tulisan Syekh Alwani. Ini ulama kontemporer. Meninggalnya baru tahun lalu, 2016. Ya. Dikenal sebagai ulama moderat, alumni Al-Azhar. Aliyah S1, S2, S3 di sana. Cuma asalnya dari Irak. Nanti beliau mengajar di Irak juga. Belakangan mengajar di Arab Saudi. Oke, malam ini kita lihat salah satu masterpiece-nya. Beliau ini karyanya banyak, ada sekitar 30-an. Di antara yang terkenal ya Adabul Ikhtilaf fil Islam. Banyak dijadikan rujukan di mana-mana. Sudah diterjemahkan dalam banyak bahasa. Termasuk bahasa Indonesia. Dulu, buku edisi lama, saya tidak tahu teman-teman sempat baca apa enggak. Kalau Arabnya, kalau ada yang mau saya ada PDF-nya atau baik dalam bahasa Arab atau bahasa Inggris.
Yang bahasa Indonesia tidak punya. Beliau sendiri. Siapa tahu masih ada stok lama. Cari-cari di online biasanya masih ada. Sopo ngerti ada yang mau mengangkat tema etika ilmiah versi Islam, maka rujukannya ya bukunya Syekh Toha Jabir Al-Alwani ini. Tema ini penting karena hari ini banyak yang tidak pinter beda pendapat. Berbeda pendapat itu gampang, tapi bagaimana cara kita menyikapi perbedaan pendapat itu yang tidak semua orang bisa. Maka malam ini saya agak maksa ngangkat tema ini untuk ngaji. Biar teman-teman ngerti caranya beda pendapat, caranya kita berbeda dengan yang lain. Oke, karena hari ini saya lihat setiap kali saya buka Facebook, apa buka WA, apa buka Twitter, isinya orang-orang marah semua. Jadi isinya orang-orang gegeran, orang-orang berkonflik, rebutan kebenaran. Sebenarnya orang merasa pendapatnya benar itu sangat alamiah, sangat manusiawi. Tapi selanjutnya bagaimana, itu yang banyak yang tidak bisa. Dan itu yang setiap kali kita buka Facebook, ikut-ikutan panas, ikut-ikutan marah. Karena apalagi kalau ada postingan yang tidak cocok sama kita. Bahkan kita sering juga ikut ngasih komentar. Terus ikut terlibat dalam gegeran-gegeran yang tidak penting. Padahal kadang-kadang orang itu begitu sadisnya kalau di medsos. Tapi kalau ketemu ya biasa-biasa aja. Ya cengenges-cengenges, senyum-senyum. Tapi begitu masuk Facebook, masuk WA, masuk Twitter, wih bahasanya kebun binatang keluar semua. Ayo. Orang yang tidak kenal itu bayangannya, wih orang ini mesti sadis, mesti keras. Tapi begitu ketemu biasa, cengenges-cengenges. Coba kalian lihat beberapa yang ditangkap karena medsos itu kan. Loh, orangnya biasa-biasa, diajak ngomong juga kalem. Ndak berangasan. Tapi begitu nulis, wah. Makanya besok waktu di akhirat itu yang disuruh ngomong tangannya yang jadi saksi. Karena kalau mulutnya lembut tapi tangannya ini luar biasa sadisnya. Oke, malam ini kita latihan ya. Harus bisa karena beda pendapat itu pasti. Jangan membayangkan orang sepakat dengan satu kebenaran. Fitrahnya, sunatullahnya kehidupan manusia itu beda pendapat. Oke, ya termasuk juga beda pendapatan. Itu fitrah sudah beda pendapat dan beda pendapatan. Oke, bismillah. Adabul ikhtilaf. Ngaji dulu ya, saya ambil ayat-ayat penting dari kitab Adabul Ikhtilaf itu. Al-Quran itu tidak bosan mengingatkan kita. Cuma hari ini Al-Quran itu sering jauh dari kita. Mungkin kita masih ngaji, tapi nilai-nilainya jauh. Mungkin tiap hari kita teriak-teriak mana dalil Qur'annya, kita sendiri tidak pernah mengakses Al-Quran. Itu ambigunya kita. Saya ambil beberapa ayat untuk tema malam ini. Di kitabnya Al-Wani juga ada. Yang pertama itu ada di bagian pengantar. Beliau ngangkat ayat Inna hadhihi ummatukum ummataw wahidah. Wahai Muhammad, ini umatmu, ummataw wahidah, umat yang satu, dan aku Tuhanmu. Fa'budun atau fa'buduni, maka sembahlah aku. Jadi ini ayat ini artinya umat yang satu itu di antara cirinya menyembah Allah. Simpelnya begitu. Kita ini satu, kenapa? Tuhannya sama, Allah. Itu parameter yang tidak bisa dibantah sudah. Selama Tuhannya masih Allah, masih menyembah, memposisikan diri sebagai hamba
di hadapan Allah, dia masih minna, masih kita. Kita umat yang satu. Entahlah nanti pengembangan keimanannya seperti apa, cara dia mengaplikasikan ketundukannya pada Allah seperti apa, monggo. Tapi selama masih Allah Tuhannya, umat wahidah. Entah alirannya apa, punya grup apa, punya gagasan seaneh apapun, coba ditanya Tuhannya masih Allah enggak? Kalau masih Allah yo masih friend, masih CS. Jadi parameter paling utama itu sebenarnya. Jangan gampang-gampang berani-berani menidak Islamkan, mengkafirkan, memusyrikkan, memurtadkan orang yang masih ngaku bahwa Tuhannya Allah. Nanti di beberapa hadis ada yang bilang akan kembali pada dirinya sendiri. Logikanya simple. Karena yang punya hak mengkafirkan itu kan Allah. Yang ngerti orang ini batinnya kafir benar itu Allah. Kalau kamu ikut-ikutan menghakimi, kamu ngambil posisinya Allah. Kamu ngambil kedudukannya Allah. Allah lah ya tersinggung. Bukan wilayahmu. Jangankan kayak gitu, wong saya aja ngomong di sini tiba-tiba kamu, alah Pak, minggir aja Pak, saya aja yang ngomong Pak. Ya mungkin tak kasih, cuma sambil dongkol di sini. Bukan kedudukanmu, saya yang duduk di sini hari ini kan gitu, kasarannya. Jadi jangan ambil posisinya Allah. Kamu boleh mengingatkan orang bahwa dia keliru. Hati-hati mas, jangan kafir, jangan musyrik. Tapi apakah dia sudah kafir beneran, apa musyrik beneran, bukan ranah kita. Jadi tidak usah ikut-ikutan menghakimi. Wong kamu bukan hakim. Tidak usah ikut menuntut, kamu bukan jaksa. Oke, jadi kita satu. Nanti kalau ditarik lebih tinggi, umat ini indikatornya agama kalau di sini, tapi ada level lebih tinggi, kita satu sebagai manusia. Nanti di beberapa ayat yang lain ya kita sesama manusia. Cuma di sini ngomong tentang keislaman, maka ayat belakangnya wa ana rabbukum fa'budun. Aku ini Tuhanmu, sembahlah aku, katanya Allah. Allah ngomong gini kan pada seluruh manusia. Nanti yang sukses menyembah Allah namanya Muslim. Oke, terus itu satu ayat. Ini saya ambil beberapa, nanti kalau tak ambil semua ayat dari kitab itu malam ini ngaji ayat tok. Terus wala tanaza'u fatafshalu watadhabari hukum. Jangan kalian berselisih, yang perselisihan itu membuat kalian terpecah-pecah, membuat kalian lemah, watadhabari hukum, dan kekuatanmu hilang. Jangan seneng gegeran. Kalau begitu kalian gegeran, kalian mesti terus pecah-pecah, dan orang pecah-pecah itu biasanya lemah. Watadhabari hukum. Uniknya ayat ini tidak terus bersatulah, tapi wasbiru. Tidak terus ajaklah orang untuk kebenaran, tapi tidak. Jangan berselisih, sabarlah. Ini yang tidak ada. Kita sadar ada orang lain beda pendapat sama kita, terus biasanya kita paksa dia satu pendapat sama kita. Padahal Al-Quran nyuruhnya enggak begitu. Begitu kamu sadar ada perbedaan, wasbiru, sabar. Sabar untuk mengingatkan dia. Sabar kan ada itu watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Boleh saling mengingatkan, wong tugas kita, tapi wasbiru, yang sabar. Kalau kamu tidak sabar, perbedaan pendapat itu akan watadhabari hukum. Rih itu biasanya diartikan angin, tapi di situ maksudnya kekuatan. Yo, anginmu hilang, kamu tidak dahsyat lagi, tidak satu lagi, tidak luar biasa lagi. Jadi sabarlah dan jangan khawatir. Pak, nanti kalau sabar kita nanti kalah Pak. Kalau sabar nanti
kebenaran yang saya yakini kalah power, kalah posisi, enggak. Begitu kamu sabar, Allah ada di pihakmu. Innallaha ma'as sobirin. Nah, ada yang namanya sobirin di sini. Jadi jangan khawatir. Kan sekarang banyak orang enggak sabar. Oh, ini harus segera ditegakkan kebenaran. Jangan santai aja, segera. Enggak. Ngatur strategi yang bagus. Biar enggak kontraproduktif. Maunya menyebarkan kebaikan, yang lahir malah problem baru. Ayo sabar, kalau memang salah, ayo dirancang pelan-pelan. Cara meluruskannya bagaimana, ngatur dakwahnya bagaimana. Jangan kesusu. Loh ya benar itu maksiat, ya benar itu salah. Ayo kita rancang biar enggak terjadi maksiat lagi. Kalau pakai kekerasan mungkin jadi masalah baru, atau jangan-jangan maksiatnya pindah, enggak di situ. Nah, jadi katanya Al-Quran, kalau memang ada perselisihan pendapat, hati-hati jangan sampai kita terpecah belah. Jalannya apa? Sabar. Sabar itu bukan berarti diam loh ya. Sabar itu tidak terburu-buru. Ayo dirancang prosesnya yang bagus sehingga nanti kita bisa tidak lagi terpecah-pecah yang melemahkan kekuatan. Itu petunjuk kedua dari Al-Quran. Petunjuk ketiga, wala takunu minal musyrikin. Jangan jadi seperti orang-orang musyrik. Dijelaskan di ayat selanjutnya, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Orang musyrik itu apa di antara cirinya? Orang-orang yang memecah-mecah agamanya. Orang yang nggak tahu, kalau bahasa kontemporer mungkin eksklusif. Eksklusif itu dirinya sendiri yang paling benar, yang lain bukan aku. Itu kan mecah namanya. Jadi umat Islam itu kalau gayanya eksklusif, sebenarnya jumlahnya sangat sedikit. Tidak banyak. Ya hanya yang merasa benar itu tadi. Islam itu di dunia miliaran jumlahnya. Tapi kalau perilakunya eksklusif, jumlahnya sebenarnya sangat sedikit. Karena yang lain nggak dianggap. Maka jangan suka mecah-mecah. Jangan menghembuskan isu yang bikin orang terpisah-pisah. Hari ini nambah lagi satu kategori yang pro kebangkitan PKI sama anti kebangkitan PKI. Itu kan nambah kategori lagi. Beberapa bulan yang lalu ada kategori pro Ahok sama anti Ahok. Mungkin nanti ada lagi kategori ini yang mecah-mecah nambah terus. Dulu mungkin cuma ada, oh ini grupnya NU, ini Muhammadiyah. Terus sekarang nambah lagi aliran banyak sekali. Sekarang nambah lagi afiliasi politik. Mungkin besok nambah lagi afiliasi, yang satu suka artis A, yang satu suka artis B. Yang ini kan ada sekarang, ini yang pro kaisar hijrah, yang sini anti kaisar hijrah. Oh no way. Oke. Jadi ndaklah, jangan jadi orang yang suka bikin kategori. Pandanganmu beda dengan aku tentang ini, tapi kita masih satu kok. Kita bukan dua kubu yang berbeda. Biasa. Jadi kayak kamu sama temanmu satu kamar kos, yang satu suka keluyuran, yang satu sukanya di kamar, tapi biasa. Bukan berarti terus dua kubu yang berbeda. Sama saja kita satu kamar kos. Jadi wakanusia'a, terus misah-misah gara-gara itu. Jangan sampai jatuh ke kalimat yang terakhir. Kullu hisbim bima ladaihim farihun. Setiap grup, setiap kelompok menyombongkan kebenaran kelompoknya. Membanggakan kebenaran dirinya. Kalau dirunut dari ayat berarti itu ciri-ciri orang musyrik. Di beberapa kesempatan saya ngomong cirinya. Di
Di antara cirinya orang musyrik menyekutukan Allah itu orang sombong, termasuk menyombongkan kebenaran dirinya. Ada beda antara yakin dengan sombong. Saya yakin pendapatku benar tanpa harus merendahkan yang lain yang berbeda. Kalau ada merendahkannya, itu kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kamu membanggakan aliranmu, membanggakan kelompokmu. Dan itu ciri-ciri orang musyrik. Cuma ini nasihat untuk dirimu ya. Jangan dipakai nuding orang lain. Jangan-jangan besok kamu di WA-mu, di Facebook-mu ada orang ngomong, wah ini cirinya orang musyrik, mesti gitu. Seneng kamu mesti ngono untuk nyerang orang lain. Seranglah dirimu sendiri. Ada ndak gejala kamu membanggakan kelompokmu, membanggakan grupmu? Kalau ada, berarti saatnya kamu introspeksi. Jangan-jangan kamu nuduh orang kafir, nuduh orang musyrik, kamu sendiri yang musyrik. Oke, nasihat Quran yang ketiga. Yang keempat, ini ayat ini untuk Nabi, tapi bisa juga dipakai untuk kita. Innalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Ini tadi yang saya suruh kamu nggak usah nuding-nuding orang. Kenapa? Sesungguhnya orang-orang yang memecah-mecah agama, memecah-mecah belah pendapat, melahirkan aliran-aliran baru, lasta minhum fi syai'. Engkau tidak ada hubungan apa-apa dengan itu. Itu sebenarnya pada Nabi. Tidak usah kamu terlalu galau, terlalu panik, terlalu sedih. Tidak. Kamu tidak ada hubungannya sama mereka. Dan nggak usah sampai marah-marah, mencaci maki, nuding-nuding mereka. Tidak ada urusannya sama dirimu. Tetaplah jadi orang baik. Lasta minhum fi syai'. Lah kalau ada yang kayak gitu gimana? Tenang aja, Allah yang ngurusi. Innama amruhum ilallah. Sesungguhnya urusan mereka hubungannya sama Allah. Summa yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Kemudian Allah akan memberitahu mereka atas apa yang mereka lakukan. Tenang aja, besok Allah yang mengkalkulasi. Kamu tidak usah ikut-ikutan ngitung. Tidak usah ikut-ikutan mencatat dosa mereka. Hari ini kan banyak orang mencatat dosa orang lain yang dia tidak suka. Dosa-dosa tokoh ini 1, 2, 3, 4, 5 itu banyak sekarang. Nyateti dosanya orang lain. Mbok nyatet dosanya sendiri. Itu kasihan malaikat yang nyatet dosa itu. Kamu sering intervensi tugasnya mereka. Oke, tidak usah galau dengan itu. Biar Allah yang ngurusi. Nanti Allah yang memberitahu apa saja yang mereka lakukan. Jadi summa yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Allah yang ngasih tahu, tenang saja. Kamu tidak usah galau. Mau diingatkan, monggo diingatkan, tapi tidak perlu sampai sepanik itu. Seolah-olah kalau ada orang beda pendapat sama kamu, terus dunia akan kiamat. Tidak. Biasa saja. Terus terakhir, ini yang ayat saya kutip terakhir, setelah itu kita masuk ke teorinya. Wa mahtalafal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyam bainahum. Ini Al-Qur'an ngajari dulu para ahli kitab sebelum Islam. Wa mahtalafal ladzina utul kitab, dan tidaklah berselisih para ahli kitab itu dulu illa mim ba'di ma ja'al ilmu, kecuali setelah mereka pinter tambah wawasannya. Itu mereka malah gegeran. Semakin banyak membaca informasi, wong sekarang media informasi luar biasa, tambah banyak gegeran. Sebenarnya tidak masalah kamu tambah pinternya, tapi baghyam bainahum. Biasanya karena saling dengki di antara mereka. Podo-podo ulamanya saling menjatuhkan. Kenapa? Mesti karena dengkinya, bukan karena ilmunya.
sama-sama muslimnya saling caci maki. Pasti karena dengkinya, bukan karena tambah informasinya. Hari ini orang caci maki modalnya klaim PKI ndak PKI. Dulu orang caci maki modalnya, selanjutnya orang caci maki modalnya kriminalisasi ulama atau tidak. Sebenarnya bukan masalah problemnya apa, tapi dengkinya di antara kalian. Itu yang jadi sumber. Kalau sudah dengki duluan, meskipun orang yang kamu dengki itu perilakunya kayak malaikat, kamu anggap kayak setan. Kalau ada kamu sudah suka orang, meskipun dia perilakunya kayak setan, mbok anggap kayak wali. Sumbernya mana? Dengkinya, bukan masalahnya. Jadi batinnya. Dulu ahli kitab itu begitu. Mereka rusak, pecah-pecah, ndak karu-karuan. Padahal mereka tambah lama kan tambah pinter. Sudah dikasih Allah ilmu luar biasa. Tapi gara-gara dengkinya ini, yang terjadi kemudian mereka ikhtalafa, berpecah-pecah. Jadi kita harus mengambil pelajaran dari ahli kitab. Cuma kelihatannya sebelum sempat ngambil pelajaran, kita sudah jatuh di lubang yang sama. Nah, maka ada baiknya kita cepat-cepat keluar. Jangan ikut-ikutan masuk ke sana. Kita nasihati diri kita sendiri. Nah, jadi sebenarnya tema besarnya itu. Kalau kita pegangi ini saja ayat-ayat, sebenarnya banyak urusan kita selesai. Cuma selama ini kita hanya berhenti di jargon. Setiap orang ngomong, ayo kembali ke Quran dan hadis. Terus yang tidak setuju marah-marah. Oh, apa bisa kita? Wis, sekarang tidak usah marah-marah. Kalau ada yang ngajak, ayo kembali Quran dan hadis, ayo. Kan gitu aja. Ayo kita baca bareng-bareng, kita telaah bareng-bareng, kita ambil manfaat dari Quran dan hadis. Dengan jalan kita masing-masing tentunya. Oke, ngajinya sudah. Dari sini semoga dapat barokahnya plus hujan. Sekarang masuk teori. Ini kalimat awal. Kenapa Syekh Jabir Alwani nulis Adabul Ikhtilaf fil Islam. Nanti bab awal itu judulnya bencana perselisihan dan pertikaian. Ini sumber paling mengenaskan, situasi paling mengenaskan hari ini. Saya ambil satu paragraf itu, narasinya Syekh Jabir. Bencana paling berbahaya yang saat ini menimpa umat Islam adalah bencana perbedaan pendapat dan perselisihan paham. Perbedaan yang ditandai dengan kekerasan, kepentingan sendiri-sendiri, dan motivasi yang egoistik. Berkembang dan tumbuh semakin besar dan semakin besar. Merasuk jauh ke dalam dunia mental seseorang. Lalu merantai pikirannya, perilakunya, dan perasaannya. Hari ini tidak sadar pelan-pelan kita masuk dalam dunia konflik, dalam dunia perselisihan. Kita dipaksa mengambil posisi berseberangan. Kita dipaksa punya musuh banyak hari ini. Setuju nonton film PKI apa tidak setuju? Kamu jawab yang manapun, tetap kamu nambah musuh. Dan sedikit demi sedikit semua di antara kita masuk ke situ. Siapapun yang mencoba membahas, saat itu juga dia akan ada di salah satu kubu dan nambah musuh. Begitu kamu, enggak kok saya netral. Netral mungkin dianggap pro atau dianggap kontra. Kalau yang tanya pro kamu dianggap kontra, yang tanya kontra kamu dianggap pro. Tidak bisa netral sekarang. Kamu dipaksa, katanya Syekh Alwani, pelan-pelan, sedikit-sedikit kamu masuk ke dunia perselisihan. Tapi kamu tidak sadar. Oke. Lalu orang-orang ini kehilangan kejernihan pandangan terhadap segala sesuatu. Dalam perjalanannya, mereka pun kehilangan tujuan dan misi Islam dan prinsip-prinsip dasarnya yang utama.
Jadi kita melupakan kenapa Islam itu diturunkan oleh Allah. Kenapa Nabi Muhammad itu dikasih wahyu oleh Allah. Tujuannya apa? Dia punya misi dan visi apa? Kita lupa itu. Kita sibuk dengan kebenaran-kebenaran kita sendiri. Sehingga lupa misi besarnya. Orang-orang ini kehilangan visi dan pengetahuan dan melupakan perilaku-perilaku Islami yang paling dasar. Jadi perilaku-perilaku Islam dasar, akhlak-akhlak dasar, kenapa Islam datang dan sebenarnya kita lupa. Kita sibuk luar biasa dengan egoisme kita sendiri atau egoisme kelompok kita sendiri. Itu gara-gara apa? Gara-gara arenanya adalah arena perselisihan. Bencananya di mana mereka begitu mudah berkata tanpa pengetahuan, memutuskan tanpa pemahaman, dan menjalankan sesuatu tanpa tuduhan, tanpa dasar. Dari orang-orang ini, tuduhan demi tuduhan membanjir. Tidak usah kaget kalau hari ini orang selalu nuduh orang lain. Entah kamu dituduh apa. Kamu ngomong dikit aja, pendukung ini ya. Kamu ngomong apa? Mesti ini. Hari ini kan gelarnya banyak. Ada gelar kecebong lah, ada gelar hoker lah, ada gelar kayak pokoknya gelar-gelar. Pokoknya nuduh. Isinya nuduh. Dan kamu yang dituduh terus bales. Kamu Jokower ya. Kamu mesti gelar kayak saiki. Kamu lawik moco sekarang banyak gelar-gelar baru. Itu cirinya. Ngomong tanpa pengetahuan, memutuskan tanpa pemahaman, melakukan sesuatu tanpa dasar. Sebagian masyarakat dicap sebagai sesat dan penuh dosa, sementara sebagian yang lain dinyatakan sebagai kafir. Dan inilah bencana kita hari ini. Sesusah apapun kita, kalau kita kompak, itu mengatasinya akan mudah. Tapi begitu kita pecah-pecah, jatuh dalam perselisihan, jatuh dalam pertikaian yang tidak cerdas, maka akan jadi bencana. Itulah nanti yang jadi blunder dalam kehidupan kita. Hati-hati. Jadi kalau memang merasa ini momennya momen perselisihan, kalau kita tidak ngerti apa-apa tentang itu, mending mundur dulu. Dipahami dulu yang benar duduk persoalannya. Jadi hati-hati, kita sebenarnya ada dalam bencana. Kenapa kita tidak bangkit-bangkit? Kenapa kita kalah? Kenapa sampai hari ini kita dihegemoni habis-habisan oleh siapapun yang bukan kita? Itu karena kita tidak kompak. Oke, lagi-lagi kalau ada nasihat kayak gini, rujuknya ke dirinya sendiri. Jangan nunjuk orang lain. Itu gara-gara dia sih yang tidak kompak. Gara-gara dia sih yang suka nuduh kafir. Dia loh yang suka nuduh Wahabi. Dia loh, mesti ngono. Ndak, kamu sendiri. Kalau setiap orang melihat dirinya sendiri, nanti semua orang akan ikut juga melihat dirinya sendiri, dunia akan lebih beres. Oke, jadi bencana kita hari ini itu. Itu kalimat saya potong lagi dari kitab Adabul Ikhtilaf. Innal islama ma'akkada ala syai'in mislu ta'kidihi ala kalimatit tauhid wa tauhidil kalimah. Dua istilah yang cuma dibalik tapi maknanya berbeda. Jadi sesungguhnya Islam itu tidak pernah menyarankan dengan kuat, memperkuat, menyuruh dengan keras pada sesuatu kecuali atas dua hal. Kalimatut tauhid wa tauhidil kalimah. Kita disuruh bersatu akidah. Itu kalimatut tauhid. Kita disuruh bertauhid, tapi sekaligus tauhidul kalimah. Tauhidul kalimah itu kompak, bersatu kata untuk memajukan Islam.
Jadi di banyak ayat nanti tidak saya cantumkan di situ disebutkan bahwa kita harus bersatu. Kan ada ayat yang bunyinya wa'tasimu bihablillah. Kalau baca ayat ini saya ingat pernah Jumatan ada khotibnya semangat sekali membaca ayat wa'tasimu ini sampai kebalik. Harusnya wa'tasimu dia saking semangat kebalik jadi wata'simu billahi. 2 kali baca wata'simu. Ini wata'simu akhirnya. Wa'tasimu. Jadi wa'tasimu itu berpegang teguhlah. Itulah tauhidul kalimah. Selain kalimatut tauhid harus imbang dengan tauhidul kalimah. Kita bersatu kata. Kita kompak. Semuanya bertauhid tapi tidak kompak, ya kita akan hancur. Kompak tapi dasarnya bukan tauhid, ya sama, Islamnya akan hilang. Jadi tauhidul kalimah walakinnal muslimin lil asaf akhallu bi kalimatit tauhid wa zahadu bi tauhidil kalimah. Sayangnya umat Islam hari ini kehilangan kalimat tauhid dan jauh. Zahadu itu kan dari kata-kata zuhud, menjauh, jauh dari tauhidul kalimah. Tauhidnya hilang, kompaknya juga hilang. Tidak dua-duanya malahan. Tadi kan kita salah satu, tauhidnya kuat tapi tidak kompak, atau kompak tapi tidak tauhid. Ternyata katanya Syekh Alwani, hari ini kita tidak dua-duanya. Tauhid kita tidak terlalu kuat karena yang kita nomor satukan mungkin dunia, mungkin jabatan, mungkin organisasi, mungkin kepentingan. Kalimat tauhidnya gugur. Apalagi tauhidul kalimah. Sebenarnya kalau semua sepakat, kalau semua fokus di kalimatut tauhid, akan mudah untuk mewujudkan tauhidul kalimah. Tapi karena kalimatut tauhidnya tidak beres, yang dinomorsatukan dalam hidup masing-masing macam-macam, maka tauhidul kalimah tidak bisa diwujudkan. Kalau fokusnya sama kan lebih mudah, tapi karena fokusnya beda-beda, ya dua-duanya akhirnya hancur. Sayang sekali. Katanya Syekh Jabir Alwani.